Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Jovito. Di sini saya akan membuat program sekaligus menjelaskan terkait elevator menggunakan bantuan program GXWorks 3 dan simulasi menggunakan Factory IO. Kita langsung saja ke dalam soalnya. Baik, kita masuk ke dalam tugas 2. Di sini perintahnya adalah membuat program lift penumpang untuk 3 lantai, kemudian dieksplorasi sesuai kemampuan individu. Baik, saya akan coba tampilkan dulu apa yang akan saya simulasikan nantinya. Baik, ini dia tampilan yang akan saya simulasikan. Saya jelaskan sedikit tentang perangkat-perangkat apa saja yang saya gunakan. Pada dasarnya elevator yang saya buat adalah elevator untuk penumpang 3 lantai, standar seperti elevator biasa. Kemudian di sini, karena di dalam elevator tidak bisa kita pasangkan panel untuk tombol dan segala macamnya, jadi saya tampilkan di lantai pertama untuk panel. Kemudian untuk status lantainya saya tampilkan di bagian display di docking di atas. Kemudian ada beberapa tombol. Saya jelaskan, di setiap lantai terdapat tombol up atau down. Untuk di lantai 1, karena dia dari lantai bawah, untuk menuju ke lantai atas, dia akan up, menekan tombol up saja. Kemudian untuk di lantai 3, hanya terdiri dari satu tombol saja, yaitu down, karena dia sudah paling atas. Dan kemudian di lantai 2, terdapat 2, yaitu up dan down. Kemudian di bawahnya juga ada panel untuk tombol ketika kita sudah di dalam lift, yaitu pilih lantai. Apabila kita menekan lantai 1 atau kita ingin menuju lantai 1, tinggal tekan tombol lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kemudian ada tombol emergensi apabila terjadi keadaan darurat dari dalam. Tinggal kita tekan tombol emergensinya. Untuk status emergensi nanti akan berhenti di tengah-tengah, sehingga apabila terjadi keadaan darurat, dia tidak akan bergerak. Kemudian digital display untuk menampilkan sekarang kondisi atau status di lantai keberapa. Digital display di sini akan sama yang ditampilkan dengan yang di docking di atas. Baik, semua drivernya sudah saya masukkan, sudah saya hubungkan menggunakan OPC server saya. Ini dia OPC-nya. Servernya sudah saya buat. Kemudian saya langsung saja masuk ke bagian programnya menggunakan GXWorks. Baik, di sini saya akan membuat nama dahulu. Saya ganti namanya menggunakan, pertama kita akan buat program untuk memanggil setiap lantai. Saya akan beri nama caller. Karena di panel tidak ada tombol start dan stop, jadi saya ketika sistem menyala, sistem akan langsung dapat digunakan dan langsung akan bisa bekerja.
Baik, untuk pemanggilan, setiap lantai sudah siap dan tombol emergensi juga sudah selesai saya buat. Saya coba panggil atau saya coba buat kembali program yang isinya adalah status dari button yang ditekan dan lantai yang akan dituju. Sekaligus apa yang akan ditampilkan pada display, nilai-nilai untuk setiap lantainya.
Untuk nilai-nilai yang saya gunakan ini adalah berdasarkan nilai-nilai yang sudah saya uji sendiri dari simulasi berdasarkan nilai sensor yang dideteksi. Baik, saya coba kembali ke atas untuk mengecek programnya. Mungkin aja ada terjadi kesalahan. Baik, mungkin cukup. Saya akan coba buat lagi program baru, di mana program ini yang akan membuat elevator saya bergerak dari lantai berapa ke lantai berapa, dan apa saja lantai yang akan dituju.
Baik, saya jelaskan sedikit. Untuk timer ini saya gunakan sebagai delay agar tidak ketika tombol lain ditekan, dia akan berhenti selama 50 milisecond atau 0,5 second. Maaf, 500 milisecond atau 0,5 second di setiap lantai. Jadi untuk setiap timer akan saya pasang sebagai indikasi bahwasanya itu akan mereset kembali sehingga lantai tidak perlu di hold di lantai tersebut. Baik, saya langsung buatkan untuk pergantian di setiap lantainya. Cara memanggilnya saya gunakan setiap handler yang tadi sudah saya buat, setiap caller atau fungsi-fungsi yang sudah saya buat sebelumnya di bagian program caller yang akan menjadi indikasi bahwasanya lantai tersebut sudah dipanggil. Fungsi emergensi diletakkan sebelum pengiriman instruksi ke elevator untuk berhenti di tempat yang telah ditentukan atau di kondisi terkini, di lantai terkini atau sebelum masuk ke lantai terkini. Jadi dia bisa berhenti di tengah atau pas di lantainya. Baik, ini adalah akhir dari program yang saya buat. Nanti setiap nilai yang sudah saya tentukan sebelumnya akan menjadi set point untuk aktuator di
setiap lantai. Baik, saya coba compile dahulu. Tidak ada terjadi error. Saya coba langsung run programnya. Select all. Oke, semua di kondisi normal, di kondisi awal. Saya coba masuk lagi ke driver. Driver sudah oke. Tidak terjadi masalah apa-apa. Kita kembali ke program dahulu. Kita lihat. Emergency sudah aktif. Saya coba lihat kembali ke state. Apakah emergency memberhentikan lantai atau tidak. Kita panggil caller. Emergency tidak aktif. Oke, langsung coba ganti. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian simulasinya lagi. Kita coba jalankan saja. Status sekarang ada di lantai 1 sesuai dengan docking. Baik, saya coba lihat langsung mendekati panel. Sama. Apabila tombol 2 kita tekan atau tombol, karena lantai sudah di lantai 1, jadi tombol ini tidak akan kita gunakan. Kita langsung masuk ke dalam lift. Kemudian kita tekan tombol 2 atau 3. Salah satunya, setiap perpindahan lantai, counter akan berubah. Saya cobakan langsung. Pada kondisi tertentu, counter akan berubah. Dan lampu akan menyala di setiap lantainya. Oke, sekarang berarti sudah di lantai 3. Saya coba lihat. Selama 0,5 detik, lantai akan berhenti. Lantai akan berhenti dan akan terus berhenti sampai ada yang memanggil kembali apabila setelah 0,5 detik. Apabila saya dari lantai 3 mau menuju ke lantai 1 dan ada orang yang menekan di lantai 2, maka lantai akan tetap berhenti. Di lantai 2 dahulu, menampung penumpang dari lantai 2 selama 0,5 detik, kemudian akan lanjut turun. Baik, saya rasa tadi tidak tertekan di tombol lantai 1-nya. Saya coba ulang kembali. Saya berada di lantai 1, kemudian saya ingin ke lantai 3, dan saya menekan di lantai 2. Dia akan mengambil penumpang di lantai 2 dahulu, kemudian 0,5 detik. Kemudian dia akan naik ke lantai 3. Sistem ini berfungsi sebaliknya. Apabila saya dari lantai 3 menekan tombol down, dia akan turun dahulu. Dan kemudian masuk. Penumpang tinggal memilih lantai berapa yang ingin dituju. Karena dia sudah down, berarti dia harus menuju ke lantai 1. Dari dalam dia akan menekan tombol lantai 1. Baik, begitu pula apabila saya dari lantai 3, ingin menuju ke lantai tertentu. Jadi lift akan naik dahulu ke lantai 3 karena tidak ada yang menekan di lantai 2. Tidak berfungsi. Baik, sudah di lantai 3, penumpang masuk akan berhenti, holding dulu sampai penumpang menekan tombol di dalam panel ini. Saya coba tekan ke lantai 1. Kemudian saya coba menekan emergency. Dia akan berhenti bahkan sebelum ke lantai berikutnya. Biasanya, emergency digunakan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga, apabila terjadi seperti kasus terjepit atau hal semacamnya, dia tidak akan melanjutkan ke lantai berikutnya. Dia akan berhenti di lantai tertentu atau bahkan di lantai yang sama ketika tombol emergency ditekan. Sehingga penumpang yang terjadi kecelakaan tadi bisa menghindari atau mengurangi resiko kecelakaan yang lebih besar. Saya coba rilis kembali. Dia akan ke lantai 1 sesuai dengan siklus yang sebelumnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.